Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 4. Kita membahas tentang genetic algorithm. Jadi, soalnya misalnya setiap huruf diberi nilai sebagai berikut. Dari A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya. Sebuah kata ditentukan sebagai target. Jadi targetnya nanti itu Basuki. Jadi nanti target untuk stringnya 2, 1, 19, 21, 11, dan 9. Dan kita harus menggunakan algoritma genetik atau genetic algorithm di Python untuk mendapatkan target kata tersebut. Untuk referensinya saya ambil dari website Geeks for Geeks. Jadi simpelnya kita pertama-tama akan menginisialisasi populasi secara random. Setelah itu kita menentukan nilai fitnessnya dari setiap populasinya. Setelah itu sampai populasinya itu convergence atau sudah tidak bisa diiterasi lagi, kita akan melakukan ini. Dari A, kita akan memilih parents dari populasinya, setelah itu di crossover dan di generate untuk populasi baru. Setelah itu kita melakukan mutasi untuk memperbarui populasi, setelah itu dihitung fitness dari populasi yang baru sampai fitnessnya itu nilainya 0. Karena fitness score sendiri itu adalah total karakter yang berbeda dari target string dari populasi yang dibuat. Dan kita masuk ke codingannya. Jadi pertama-tama kita import random dulu untuk mendapatkan nilai random nanti untuk populasinya. Setelah itu kita masukkan size populasi yang kita inginkan. Di sini kita masukkan 100. Setelah itu untuk genes atau valid genes ini adalah populasi atau karakter-karakter yang akan kita masukkan ke populasi nanti. Di sini dari A sampai Z, huruf kecil, A sampai Z huruf besar, angka, dan simbol-simbol. Untuk targetnya tadi sesuai soal, kita masukkan Basuki. Setelah itu kita buat kelas individual. Kelas ini itu untuk merepresentasikan individual yang ada di populasi yang kita buat. Pertama-tama kita buat fungsi inisialisasi. Jadi ini kita akan membuat kromosom atau individu-individu yang ada di populasi nantinya. Setelah itu kita buat self.fitness ini untuk menghitung setiap nilai fitness dari kromosom yang kita buat nanti. Setelah itu untuk fungsi mutated genes ini akan membuat populasi baru atau membuat genes random yang dari variabel ini atau list ini kita buat random. Setelah itu kita ada fungsi create genome. Ini ambil fungsi mutated genes tadi untuk membuat populasi yang panjangnya itu sama dengan target yang kita masukkan. Jadi ini akan ada 6 karakter. Jadi nanti akan mengambil panjang karakter yang ada di target dan dimasukkan untuk membuat karakter baru atau populasi baru sesuai dengan panjang karakter target tadi. Setelah itu kita ada fungsi mate. Di sini fungsinya hampir sama seperti kalau di materi itu kita sebutnya sebagai crossover atau nanti akan mengsilangkan antara kromosom satu dan kromosom yang lain atau nanti populasi yang lama dan populasi yang baru. Atau kita sebut sebagai individual kromosom di sini. Setelah itu kita yang terakhir ada fungsi calculate fitness. Di sini kita akan menghitung nilai fitness masing-masing
kromosom, dan selanjutnya di fungsi main atau fungsi utama yang kita buat nanti akan ada variabel global population size tadi yang bernilai 100. Setelah itu kita inisialisasi variabel generation, ini nilainya 1. Jadi nanti generation ini akan mengiterasi sampai generasi yang sudah konvergen atau nanti yang nilai fitnessnya 0. Dan ini found ini kita setting sebagai false karena buat iterasi while ini. Selanjutnya kita inisialisasi list population yang masih kosong. Setelah itu kita create initial population atau membuat populasi yang baru. Jadi kita masukkan population size-nya atau 100 tadi. Jadi nanti maksimal populasinya ada 100. Setelah itu kita buat iterasi untuk menghitung nilai fitness dari setiap populasi dan membuat populasi yang baru dari fungsi-fungsi yang ada di atas tadi. Jadi kita pakai while di sini karena found-nya ini false, jadi nanti akan mengulang terus atau looping terus sampai nilai fitness-nya itu 0. Di sini, if population di indeks 0 ini nanti kurang dari sama dengan 0, jadi found-nya dibuat true dan break, setelah itu perulangannya akan berhenti. Kalau tidak, nanti akan membuat populasi baru atau generation baru. Setelah itu kita melakukan proses elitism atau kita ambil 10% dari fittest population atau populasi yang nilai fitnessnya itu paling rendah dari yang lain. Setelah itu kita ambil 10% dari populasinya untuk kita extend ke populasi yang baru. Setelah itu untuk 50% dari fittest population-nya dari setiap individual nanti akan di crossover atau di mate untuk menghasilkan generasi yang baru atau child disebutnya. Setelah itu kita akan memanggil fungsi main untuk menjalankan semua fungsi yang ada di atas. Hasilnya akan seperti ini. Jadi di sini kita melakukan perulangan sampai generasi ke-22. Ini karena di string pertama, di generasi pertama sampai generasi akhir ini, yang dari yang pertama ini random dulu, terus nanti dihitung untuk fitnessnya dari setiap generasi dan akan dilakukan proses seperti tadi, ada mating dan ada create genome dan di crossover. Setelah itu untuk menghasilkan nilai fitness yang lebih rendah, dan kita ketemu di nilai fitness 0 itu di generasi ke-22 di sini. Dan ini di setiap iterasi itu pasti beda untuk generasi yang akan ditemukan karena di generasi pertama atau string awalnya itu akan random, jadi nanti akan tergantung di string yang pertama. Misal saya akan coba menjalankan code-nya lagi untuk melakukan iterasi. Nah, misal di sini string awalnya dan string keduanya ini sudah mendekati untuk target kita. Jadi semakin sedikit untuk perulangannya. Di sini cuma 10 generasi. Mungkin seperti itu saja penjelasan saya tentang genetic algorithm untuk menyelesaikan tugas mata kuliah teknik optimalisasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.